Iya Bapak, ada yang bisa dibantu? Ya, Ada yang bisa bisa dibantu? minta tolong ya. Iya, kenapa Bapak? Mulangin istri. Hah? Ngulangin siapa Bapak? Istri, Misteri itu siapa Bapak? namanya Iya. Siti. Heeh, terus? Halo? Halo, Bapak tahu apa yang sedang Bapak bicarakan? tahu. Bapak meminta saya memulangkan siapa dan kenapa saya harus memulangkan Bapak? Istri, Ngerti? alasannya Heeh. eh, semakin apa ya? Semakin apa Bapak? Kelakuannya semakin parah. Oke. Saya tidak ada kewenangan Bapak. Saya di sini hanya sebagai YouTuber saja. Jadi kalau Bapak memang ada informasi atau ada yang kurang berkenan, Bapak boleh cerita sama saya. Tapi setelah video ini viral, saya tidak akan take down. Dan sekali lagi, uh, saya tidak ada wewenang untuk memulangkan seseorang. Kenapa kelakuan istri Bapak semakin tidak karuan? Maksudnya seperti itu. Sudah berapa lama dia di Hongkong? 1 tahun. Baru Tapi saat dulunya 10 tahun. dulunya di Hongkong 10 tahun. Lah kenapa Bapak tidak mencoba berkomunikasi dengan dia? Nggak bisa. 1 bulan ini nggak bisa. Kenapa? Pasti kan ada masalahnya. Tidak bisa karena bertengkar gara-gara uang atau gara-gara anak atau apa? Bukan uang, bukan anak sih. Soalnya saya di sini aja ngasih nafkah ke situ. Maksudnya gimana? Bapak yang kirim uang ke dia? Ya, Loh, 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 loh. Ini yang salah. Dia di sini kan bekerja Bapak. Kenapa Bapak yang mengirim uang ke istri? soalnya dia bilangnya saya kan suami, wajib nafkahi. Jadi saya kasih. Saya Saya tahu. tahu kewajiban saya soalnya. Iya, kenapa Bapak mengizinkan dia ke luar negeri kalau Bapak wajib menafkahi? Saya baru nikah sama dia 1 tahun. Sebelum saya nikah, saya tahu dia udah ini. Jadi 1 minggu setelah menikah, dia berangkat. Soalnya sebelum menikah saya tahu dia udah dapat job. Gini Bapak. Kenapa Bapak tidak menyelidiki dia dulu? Nikahnya tetangga atau teman atau seperti apa? Atau lewat Facebook? Enggak sih, deket sih, tetangga. Deket tetangga. Lah, Bapak kenapa nggak konfirmasi sama keluarganya di Indonesia? Malah saya tinggalnya di rumahnya. Saya ikut mertuanya. Oh, sampean ikut mertua? Bahkan nomor mertuanya, nomor ibunya sama bapaknya ini di blok. Oke, jadi Masnya ini tinggal sama mertua selama 1 tahun dan baru menikah seminggu ditinggal. Ya, Dan selama ini sampean yang kirim uang ke istri Anda. ya. Dan kenapa Bapak tidak menyuruh dia Ada pulang saja? buktinya semua. Ada buktinya semua. Saya suruh. Ya. Malah ini kan dulu kan dia berangkat ini. Ini ketahuan mulai memanas kan. Mhm. Dia ada yang lain. Bukan satu malahan. Loh, maksudnya bukan satu gimana Terus Bapak? ketahuannya gini. Saya kan tahu emailnya. Saya tahu password emailnya dulu kan. Mhm. Sebelum diblok. Nah, saya kan ngirim ke sana. Malah dia ngirim ke sini. Jadi bukti itu semua ada. Terus dari WA. Dulu kan nomor WA-nya masih pakai nomor Indo kan. Dan nomor Indo itu saya yang nyimpen. Mhm. Nah, nomor Indo itu terus saya coba aktifin di HP saya sendiri kan WA-nya. Mhm. Yang WA pun juga pokoknya bikin
gini, ngasih satu kata ke saya sama ke orang tuanya, satu kalimat. Iya. Dia bilang, saya kan nanya, kalau emang dulu nggak suka, kita kan udah ini lama, terus kenal udah lama, kamu sebelum tahu saya aja udah tahu orang tua saya, kamu udah ditanya orang tua saya gini, saya orangnya gimana, gini. Malah jawabnya gimana? Saya kan tanya, kenapa lamaran saya diterima gitu. Malah jawabannya, Pak, saya nerima karena saya malu gitu, sama omongan tetangga gitu. Oke. Jadi sama dijadikan pelampiasan saja. Terus gini ke orang tuanya, terakhir komunikasi. Bagaimana? Kalau saya kan baik sama ini komunikasinya sama Mertua. orang tuanya. Ya. Terakhir komunikasi sama mertua kan tahu masalah yang saya alami. Dia bilang ke ibunya gini, dulu kamu juga setuju, Bu, kamu aja yang nikah sama dia. Itu ke ibunya, suaranya seperti itu. Terus ke bapaknya juga gitu, malah ada pesan suara, nanti saya kirim. Wah, intinya masnya mau bilang kalau istrimu di sini nakal gitu, seperti itu. Ya, soalnya buktinya bukan 1-2 sih. Kalau bisa saya mau minta tolong agar dia bisa pulang. Saya pribadi tidak bisa meminta dia pulang, Bapak, karena saya tidak ada kekuasaan seperti itu. Tapi Bapak bisa titip pesan, kalau Bapak tidak keberatan, boleh kasih alamat Bapak atau nama istri Bapak, dan setelah video ini viral saya tidak akan take down, karena biar dia mendengar suara hati Bapak gitu loh. Kalau Bapak tidak keberatan, sebut namanya atau alamat rumahnya, biar dia tahu bahwa kamu sedang mencarinya. Halo. Nanti dia malu kalau viral, saya kasihan. Nggak, karena saya tidak bisa membantu lebih, Bapak. Karena YouTube ini secara langsung dan tidak langsung kan terekam. Lah sampean minta saya membantu untuk mencarikan kemana? Hong Kong luas sekali. Yang bisa membantu itu kan kalau sudah kalau sudah tahu kan bisa viral, Bapak. Dan ingat, di Hong Kong ini kita tidak boleh mencari seseorang ke alamat rumah majikan. Itu salah. Tidak boleh. Jadi saya akan terkena pasal mengganggu ketenangan orang lain. Jadi, tapi kalau Bapak sendiri yang berbicara saya sedang mencari istri saya dengan nama ini, saya harap pulang, ini rumah saya, alamat saya, nomor telepon saya. Jadi orang-orang yang tahu dia, yang kenal dia akan memberitahu dia dan suruh dia pulang. Tapi kalau Bapak bilang malu, ya saya tidak bisa berbuat banyak. Kalau sayanya nggak malu, takutnya dia yang malu. Iya. Saya kasih. Konsekuen dan resiko. Maka dari itu saya kan nanya sama Bapak, Bapak maunya dibawa kemana? Karena sekali lagi kalau sudah viral saya tidak akan take down gitu loh. Jadi kalau Bapak cuma mencari berbicara dengan saya bisa, tapi saya tidak punya kekuasaan lebih. Karena saya mencari dengan kayak Kak Jerry juga tidak akan mencari, apalagi memulangkan seseorang, itu hak asasi manusia kok. Benar tidak, Bapak? Ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang lain pulang kalau dia sendiri tidak mau pulang. Dan saya tidak bisa datang ke rumah dia karena saya tidak ada kapasitas untuk ke sana. Oke, sinyalnya Bapak nggak ada, saya matiin aja dulu. Sorry, sebentar ya, Mbak ya. Jadi sebentar ya, Mbak ya. Saya itu tidak ada kekuasaan lebih loh, Mbak. Dan ingat loh, setiap kali telepon ke saya kalau sudah viral, jangan minta saya untuk di take down. Karena ini pendidikan buat publik ya. Dan masnya ini sedang mencari istrinya yang menikah seminggu, hilang. Dan mendapatkan kabar seperti ini, seperti itu. Tapi menurut pendapat saya tidak percaya dengan kabar di luar. Tapi masalahnya masnya ini pegang bukti-buktinya, suaranya istrinya yang mengatakan bahwa ngopo wae rabi mbak aku kok gak rabi mbak mbokku wae. Wah, ini kata-kata yang nggak benar, nggak jelas ini.
Ini adalah seorang anak yang ngomong kayak gitu, tapi yo kalau manggil kan kita tidak tahu toh. Ini masalah pribadi dan ya saya cuman bilang mbaknya di luar sana kalau memang bermasalah dengan keluarga diselesaikan dengan baik-baik, jangan sampai masuk di YouTube saya karena secara langsung dan tidak langsung adalah aib saja. Masnya SMS kalau bisa sarannya aja. Iya Bapak ntar lihat YouTube-nya, jadi tak kasih saran di situ ya. Jadi sekali lagi saya tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih Mbak. Saya cuma di YouTube ini memberikan solusi aja buat TKW yang ada di Hong Kong. Tapi masalah perceraian, pernikahan, atau pertengkaran, perselingkuhan, dan pelakoran, dan perayapan, dan juga degarangan, saya tidak ikut campur. Itu di luar kekuasaan saya. Jadi saya tidak ada porsi ke sana. Itu aja dari saya karena saya ada tamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.